Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baiklah, perkenalkan nama saya Febrianto dengan NIM 2370201010. Saya akan menerangkan materi terkait komponen dan unsur-unsur komunikasi serta konsep dan karakteristik interpersonal. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan topik yang sangat fundamental dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu komunikasi. Komunikasi adalah jantung dari setiap interaksi manusia, baik di lingkungan pribadi, profesional maupun sosial. Tanpa komunikasi, kita tidak bisa menyampaikan ide, berbagai informasi, membangun hubungan, atau bahkan menyelesaikan masalah. Pengertian komunikasi. Apa sebenarnya komunikasi itu? Secara sederhana, komunikasi dapat diartikan sebagai proses penyampaian pesan dari satu pihak ke pihak lain untuk mencapai pemahaman bersama. Ada beberapa definisi komunikasi dari para ahli, namun pada intinya semua merujuk pada hal yang sama. Menurut Everett M. Rogers, mendefinisikan komunikasi sebagai proses di mana suatu ide dialihkan dari sumber kepada penerima dengan maksud untuk mengubah tingkah laku mereka. Menurut Harlow Laswell, terkenal dengan formulanya atau yang disebut who says what in which channel to whom with what's effect, atau yang diartikan siapa mengatakan apa melalui saluran apa, kepada siapa, dengan efek apa. Formula ini mencakup hampir semua aspek penting dalam komunikasi. Intinya, komunikasi bukan hanya sekedar berbicara atau mendengar, tapi juga melibatkan bagaimana pesan itu dipahami dan apa dampaknya. Komponen komunikasi. Untuk memahami komunikasi lebih dalam, kita perlu mengetahui komponen-komponen utama yang terlibat dalam sebuah proses komunikasi. Ibarat sebuah mesin, komunikasi juga memiliki bagian-bagian yang saling bekerja sama. Komponen-komponen komunikasi antara lain pengirim atau sender atau source. Ini adalah individu atau kelompok yang memulai komunikasi, yaitu pihak memiliki ide atau pesan untuk disampaikan. Pengirim bertugas untuk mengkodekan atau encoding pesan, yaitu mengubah ide menjadi bentuk yang dapat dipahami. Misalnya kata-kata, gambar atau isyarat. Pesan atau message. Ini adalah informasi atau ide yang ingin disampaikan oleh pengirim. Pesan bisa dalam bentuk verbal atau yang disebut dengan lisan atau tulisan, atau nonverbal, yaitu ekspresi wajah, gerakan tubuh, nada suara. Pesan yang efektif harus jelas, ringkas, dan relevan dengan penerima. Yang ketiga, saluran atau channel. Ini adalah media atau jalur yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari pengirim ke penerima. Contoh saluran komunikasi meliputi di antaranya tatap muka, telepon, email, media sosial, surat, televisi, radio, dan lain-lain. Pemilihan saluran yang tepat sangat penting agar pesan tersampaikan dengan efektif. Yang keempat, penerima atau receiver. Ini adalah individu atau kelompok yang menjadi tujuan pesan penerima, bertugas untuk menguraikan kode atau decoding pesan, yaitu menafsirkan dan memahami makna pesan yang diterima. Yang keenam, umpan balik atau feedback. Ini adalah respon dari penerima terhadap pesan yang diterima. Umpan balik berupa verbal atau jawaban lisan atau balasan email, bisa atau nonverbal. Anggukan kepala, ekspresi kebingungan. Umpan balik sangat krusial karena menunjukkan apakah pesan telah dipahami dengan benar, memungkinkan pengirim untuk menyesuaikan komunikasinya. Yang ketujuh, gangguan atau noise. Ini adalah segala sesuatu yang dapat mengganggu atau menghambat proses komunikasi, sehingga pesan tidak tersampaikan atau dipahami dengan jelas. Gangguan bisa bersifat fisik ataupun suara psikologis atau semantik atau teknis. Yang kedelapan, konteks. Ini adalah lingkungan atau situasi di mana komunikasi berlangsung. Konteks meliputi aspek fisik atau lokasi.
sosial. Konteks sangat mempengaruhi cara pesan diinterpretasikan. Yang ketiga, unsur-unsur komunikasi. Selain komponen, kita juga bisa melihat komunikasi dari sisi unsur-unsur yang membangunnya. Unsur-unsur ini sering tumpang tindih dengan komponen, namun membantu kita untuk melihat dinamika dalam proses komunikasi. Unsur-unsur komunikasi mencakup di antaranya adanya sumber yang sama dengan pengirim atau pihak yang memulai komunikasi. Yang kedua, adanya tujuan. Setiap komunikasi pasti memiliki tujuan, baik itu menginformasikan, membujuk, menghibur, atau memecahkan masalah. Yang ketiga, adanya isi pesan merupakan informasi yang ingin disampaikan. Yang keempat, adanya media atau saluran, atau yang disebut dengan sarana penyampaian pesan. Yang kelima, adanya penerima atau pihak yang dituju. Yang keenam, adanya efek atau dampak perubahan yang terjadi pada penerima setelah menerima pesan, baik itu perubahan sikap, pengetahuan, atau perilaku. Yang kedelapan, adanya hambatan yang merupakan faktor-faktor yang mengganggu kelancaran komunikasi. Dengan memahami pengertian komponen dan unsur-unsur komunikasi ini, kita dapat lebih cermat dalam melakukan interaksi, mengidentifikasikan masalah, komunikasi, dan pada akhirnya menjadi komunikator yang lebih efektif. Baik, selanjutnya saya akan membahas sesuatu yang sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu hubungan interpersonal. Mungkin sebagian dari kita sudah familiar dengan istilah ini, tapi mari kita gali lebih dalam lagi apa sebenarnya hubungan interpersonal itu dan apa-apa saja karakteristiknya. Apa hubungan interpersonal? Secara sederhana, hubungan interpersonal adalah interaksi, komunikasi, dan koneksi yang terjadi antara dua individu atau lebih. Ini bukan sekadar bertemu atau berbicara biasa, tapi melibatkan berbagai aspek yang lebih dalam, seperti saling ketergantungan. Saling ketergantungan merupakan dalam hubungan interpersonal adalah saling antara pihak-pihak yang terlibat. Apa yang dilakukan satu orang bisa memengaruhi orang lain dan sebaliknya. Perasaan dan emosi. Yang kedua, perasaan dan emosi. Perasaan dan emosi merupakan hubungan interpersonal yang selalu melibatkan. Perasaan dan emosi bisa jadi perasaan senang, perasaan sedih, perasaan marah, atau bahkan cinta. Emosi ini seringkali menjadi motor penggerak. Tujuannya bersama atau personal. Kadangkala hubungan interpersonal terbentuk karena adanya tujuan bersama, misalnya dalam tim kerja. Namun bisa juga tujuan personal, seperti mencari dukungan atau companionship dari teman. Persepsi dan interpersonal. Setiap individu membawa interpretasi uniknya dalam sebuah hubungan. Bagaimana kita memahami pesan atau tindakan orang lain akan sangat mempengaruhi kualitas hubungan tersebut. Jadi, hubungan interpersonal itu lebih dari sekedar mengobrol, tapi lebih ke arah bagaimana kita membangun koneksi yang bermakna dengan orang lain. Karakteristik hubungan interpersonal. Nah, sekarang mari kita lihat apa saja karakteristik yang melekat pada hubungan interpersonal. Yang pertama, dinamis dan berubah. Hubungan interpersonal tidak statis. Ia selalu dinamis dan berubah seiring waktu. Contohnya, tahapan perkembangan hubungan bisa dimulai dari perkenalan lalu berkembang menjadi persahabatan, bahkan bisa menjadi hubungan romantis. Setiap tahap memiliki dinamika sendiri. Yang kedua, dipengaruhi pengalaman. Pengalaman yang kita lalui bersama orang lain akan memengaruhi bagaimana hubungan itu berkembang. Pengalaman positif bisa memperkuat, sedangkan pengalaman negatif bisa merenggangkan. Yang ketiga, adaptasi. Kita perlu beradaptasi dengan perubahan dalam diri orang lain maupun dalam konteks hubungan itu sendiri. Melibatkan komunikasi ini adalah fondasi utama. Hubungan interpersonal tidak akan terjalin tanpa komunikasi, dan komunikasi ini tidak hanya terbatas pada kata-kata, tapi juga verbal. Apa yang kita katakan, nada suara, pilihan kata. Nonverbal, bahasa tubuh, ekspresi wajah, kontak mata, gerakan. Seringkali
Komunikasi nonverbal jauh lebih kuat dalam menyampaikan pesan. Mendengarkan aktif bukan hanya berbicara tapi juga kemampuan untuk mendengarkan dengan penuh perhatian dan memahami perspektif orang lain. Yang ketiga, memiliki kedalaman yang berbeda. Tidak semua hubungan interpersonal memiliki kedalaman yang sama. Ada berbagai tingkatan, dari yang dangkal hingga sangat intim. Hubungan kasual. Yang kita ketahui, hubungan kasual itu interaksi dengan penjual di toko atau rekan kerja yang jarang berinteraksi. Yang kedua, yang B-nya hubungan personal atau hubungan yang lebih dalam, seperti dengan teman akrab atau keluarga. Di sini ada berbagai informasi pribadi dan dukungan emosional. Yang C-nya hubungan intim. Tingkat kedalaman tertinggi melibatkan kepercayaan penuh, keterbukaan, dan keterikatan emosional yang kuat, seperti dalam hubungan romantis atau persahabatan sejati. Yang keempat, dipengaruhi oleh konteks. Hubungan interpersonal tidak terjadi ruang hampa. Ia selalu dipengaruhi oleh konteks di mana hubungan itu berada. Misalnya, lingkungan fisik. Apakah kita bertemu di tempat yang bising atau tenang? Konteks sosial dan budaya. Norma sosial dan nilai budaya sangat memengaruhi bagaimana kita berinteraksi. Apa yang dianggap sopan dan apa yang dianggap di satu budaya bisa jadi tidak budaya lain. Konteks waktu. Apakah interaksi terjadi di waktu luang atau saat sedang terburu-buru? Yang kelima, memiliki aturan atau implisit dan eksplisit. Setiap hubungan memiliki aturan, baik implisit tidak diucapkan tapi dipahami bersama pakai hati, makanya, maupun eksplisit dinyatakan secara jelas. Contohnya implisit misalnya dalam persahabatan, ekspektasi untuk saling mendukung. Eksplisit dalam hubungan kerja, ada jam kerja atau tanggung jawab yang jelas. Yang C, pelanggaran atau aturan. Ketika ini dilanggar, bisa menyebabkan konflik atau masalah dalam hubungan. Mengapa mempelajari hubungan interpersonal itu penting? Memahami konsep dan karakteristik hubungan interpersonal ini sangat penting karena meningkatkan kualitas hidup. Hubungan yang sehat adalah kunci kebahagiaan dan kesejahteraan. Efektivitas kerja dan sosial. Kita bisa bekerja lebih baik dalam tim, menyelesaikan konflik, dan membangun jaringan yang kuat. Pengembangan diri. Dengan memahami dinamika hubungan, kita bisa menjadi individu yang lebih empatik, komunikatif, adaptif. Semoga paparan ini memberikan gambaran yang jelas untuk rekan-rekan semuanya tentang konsep dan karakteristik hubungan interpersonal. Saya Febrianto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.